bagaimana Pak jika seperti ini orang Batak kalau salah satu dari keluarganya meninggal, kalimat terakhir saya sahak ma sahalami tuhami sudi aka pinoparmi, makna yang benar dari sahala. Itu nggak boleh itu. Itu termasuk okultisme itu yang tidak disadari orang Batak. Itu kan berarti seolah-olah menghidupkan orang mati kan. Orang mati itu punya sahala gitu loh. Padahal yang memberkati kita bukan sahala kan. Yang memberkati kita kan Tuhan Yesus. Lalu orang Batak punya istilah apa? Sinukum manamalo. Maksudnya sinukum manamalo tanya dukun kan? Nah padahal dukun itu bukan namalo, itu naoto itu. Shalom sahabat khotbah populer. Yesus yang populer harus dikhotbahkan. Pada kesempatan ini saya ingin mengangkat okultisme dalam kehidupan orang-orang Batak. Nah, ini sering terjadi, saking cintanya adat istiadat, kita orang-orang Batak tidak melihat lagi mana yang mengandung unsur okultisme, mana yang tidak. Oleh sebab itu mari langsung saja kita dengarkan penjelasan hambanya Bapak Pendeta Dr. Mangapul Sagala. Semoga memberkati. Ada orang yang mengatakan demi kesembuhan, begitu. Jadi tidak masalah untuk datang kepada seorang dukun untuk meminta kesembuhan, karena ternyata dia sudah pergi ke hamba Tuhan, minta didoakan, begitu kira-kira, dan tidak terjawab doanya. Jadi mereka mencari orang pintar, katanya begitu, untuk menyembuhkan orang yang sakit ini. Bagaimana pandangan Bapak akan hal ini? Ya bisa dimaklumi ya, karena mereka mau kesembuhan. Jadi pergi ke pendeta nggak bisa, dokter nggak bisa. Makanya ada istilah dokter domine dukun. Ya, datang ke dokter nggak bisa. Datang ke domine didoakan nggak bisa. Ya ke dukun lah. Bisa dimaklumi. Tapi mereka sadar nggak? Sebagaimana firman Tuhan tadi, sekali dia pergi ke dukun, ada kesembuhan. Tapi setan kan nggak mau rugi. Setan memberi kesembuhan, tapi jiwamu, nyawamu diambilnya. Mana lebih bagus? Kehilangan kesehatan sementara atau kehilangan nyawa? Nah, saya bersyukur pernah mendengar tante saya, dalam bahasa Batak Nantulang, dia sudah sekitar sekian bulan dia di rumah sakit Cikini. Nah, ketika dia sudah berbulan-bulan di Cikini, akhirnya ada yang membawa obat dukun. Nah, saya lihat bekasnya itu. Saya tanya, Nantulang ini apa ini? Ah, nggak tahu ini. Ada keluarga yang membawa kemarin. Kubuang aja di situ, kutaruh di situ. Lupa membuangnya katanya. Dan dia mengatakan satu kalimat yang saya sangat suka. Dia berkata apa? Saya jawab, lebih bagus saya mati kalau harus mati tapi di tangan Tuhan. Daripada saya sembuh tapi di tangan setan. Bagus kan? Ini Pak ada dari Goldogi yang mengatakan, Pak MS, kenapa manusia yang bergaul dengan setan mampu membuat keheranan, sedangkan manusia yang kerasukan tidak? Demikian pertanyaannya. Kan tadi sudah kita lihat bahwa setan itu punya kekuatan kan? Coba kita lihat ini, ya. Jadi setelah orang itu dirasuk oleh roh jahat, ya, seorang pun yang kerasukan roh jahat dari pekuburan, setelah dirasuk, dia apa yang terjadi? Boleh Pak Samuel bacanya? Orang itu ayat 3. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya. Sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Iya.
Jadi ini kuat, ini hebat. Nah, jadi setan itu bisa memberi kekuatan melampaui yang normal. Setan juga bisa memberi kekayaan, harta benda. Jadi, tapi dia barter, tukar tambah. Itu dikasih kesembuhan, dikasih harta, maka dia miliki nyawa. Bagaimana pandangan Bapak tentang adanya sinkritisme, yang artinya adalah orang tersebut pergi ke gereja, tetapi juga pergi menyembah roh nenek moyang, seperti itu, Pak? Itu yang menyedihkan. Banyak itu di orang Batak atau Kristen-Kristen tradisional. Itu sebenarnya tidak boleh, karena udah jelas kan. Tolong baca Ulangan pasal 18. Ulangan 18 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Apa kata Allah kepada umatnya di perjanjian lama? Ulangan 18 ayat 10 sampai 12. Ya. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantera, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Itu dia. Ya, mengerikan bukan? Jadi boleh nggak sinkretisme? Campur aduk kepercayaan? Tidak bisa, Pak. Ini kekejian. Nggak boleh. Jangan mendekat. Kalau kita lihat di sini kan macam-macam ini kan. Mulai dari hanya bertanya sampai kepada media roh. Ini kan berbagai macam jenis kuasa gelap ini kan. Mempersembahkan anak ya kepada dewa-dewa, jin-jin, atau seorang jadi petenung. Kalau jadi petenung ini sudah menjadi media roh kan. Petenung, peramal, penelaah, penyihir, pemantera, ini media roh sudah. Atau seorang yang bertanya kepada arwah. Pergi ke kuburan, dia tanya, bukannya Tuhan, bukannya roh ayahnya atau opungnya yang menjawab, tapi setan. Roh peramal meminta petunjuk kepada orang mati. Inilah kebodohan kita kan. Ketika dia hidup aja dia nggak bisa memberi petunjuk, udah mati malah. Dan inilah akibatnya. Setiap orang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Bagaimana menjadi seorang penegak hukum seperti pengacara, hakim, atau jaksa tanpa menggunakan jimat pelindung? Itu saja, Mang. Terima kasih. Ya, jangan pakai. Bagaimana menjadi jaksa, hakim, tanpa pakai jimat pelindung? Yang jangan pakai. Ya, ingat itu firman Tuhan, ya. Jehovah dosi parmahanau, dang tagamun kuranganau. Jehovah si parmahanau, dak kurang mananga, awot totong dijaga, sumurutmu susianau. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dan ingat itu Pak Albert, itu pengakuan iman. Jadi Pak Albert mesti bertobat ya, datang ke hamba Tuhan, ya, datang ke hamba Tuhan, minta dilayani. Atau kalau kau mau, langsung datang ke Jakarta, temui saya, Bung Albert Silalahi. Saya pastikan kuasa gelapmu, penglihatanmu pasti hilang. Jangan menjadi orang Kristen yang KTP, bolak-balik masuk gereja. Dari Goldogi, dia katakan, bah, nggak gawat. Jadi perlu doa pelepasan, Pak Mangapun? Harus. Dan usahakan saudaraku Goldogi secepat-cepatnya.
Kalau tidak nanti kerohanianmu terus mandek. Sampai di situ nggak bahaya. Yang tadi itu akibatnya itu masih ingat nggak? Akibat kuasa kegelapan, masih ingat ya? Ini kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kebutaan rohani. Jadi saya khawatir Bung Goldogi dari tadi nggak mengerti firman Tuhan. Terikat secara rohani, ya. Lalu binasa. Tolong Goldogi, Bung Goldogi, screenshot ini. Baca ayatnya. Cari hamba Tuhan yang benar ya. Bukan semua pendeta. Pendeta belum tentu hamba Tuhan yang benar. Hamba Tuhan yang benar belum tentu jadi pendeta. Ini kembali ada pertanyaan Pak dari Hanania Maharaja. Bagaimana Pak jika seperti ini orang Batak kalau salah satu dari keluarganya meninggal, kalimat terakhir sesa hakma sahalami tuhami sudi aka pinoparmi, makna yang benar dari sahala, seperti itu. Itu nggak boleh itu. Itu termasuk okultisme itu yang tidak disadari orang Batak. Saya masuk-masuk masa halam kan gitu kan? Iya betul Pak. Itu kan berarti seolah-olah menghidupkan orang mati kan? Orang mati itu punya sahala gitu loh. Padahal yang memberkati kita bukan sahala kan? Yang memberkati kita kan Tuhan Yesus. Nah tapi untuk orang Batak yang memang sangat akrab dengan okultisme, itu seringkali dianggap tidak apa-apa. Jadi jangan pernah lah kalau sudah jadi Kristen. Jadi waktu kami margondang dulu di kampung di Bonandolok, saya larang semua yang ngomong nggak boleh pakai sahala. Supaya Roh Kudus tidak didukakan kan. Saya bilang jangan campur-campur dong. Kalau Tuhan ya Tuhan, kalau setan ya setan. Kita akan panggil Tuhan terus dalam ibadah kita ini. Karena itu jangan pernah panggil setan, saya bilang begitu. Ini kembali ada dari Giring Sinaga. Datu memakai Bibel, bohado yamang. Nah itu juga penipuan itu. Saya pernah begitu bertemu dengan di rumah inang tua saya. Inang tua saya itu apa ya? Bahasa Indonesianya tante begitulah ya. Itulah enaknya bahasa Indonesia ini kan banyak jenisnya. Kalau Indonesia cuma tante. Nah, padahal orang Batak ada yang muda, yang tua, yang tulang, yang buru, kan begitu kan? Nah, saya udah lama nggak pernah ke rumah inang tua saya ini. Satu ketika, katakanlah ketepatan atau kebetulan, saya pergi. Di sana ada dukun, pegang Bible, lagi menyembuhkan ininya cucunya. Saya bentak aja. Ya, itu nggak boleh itu. Saya mengatakan, jangan menipu, karena tidak ada. Kalau dari Tuhan, itu adalah Tuhan. Tapi memang itu yang dikatakan oleh Alkitab kan kepada jemaat di Korintus. Ada juga yang menyamar kan. Bagaimana pandangan Bapak dengan white magic untuk keselamatan, melindungi diri? Seperti itu. Karena ada orang yang membedakan antara black magic dengan white magic. Seperti itu. Kalau kita baca tadi ulangan 18 itu, ada bermacam-macam magic itu kan. Jadi memang ada yang dikatakan white magic. Kenapa disebut white magic? Karena magicnya itu tidak merusak. Sedangkan black magic itu dibedakan karena merusak. Gitu. Nah, tapi kalau kita baca tadi ulangan 18 itu, baik black magic maupun white magic sama-sama jin kan. Jadi dikatakan kan itu kekejian bagi Tuhan kan. Dan makanya Pak Salomo, tidak sedikit orang Batak yang berhasil ditipu setan. Kenapa ya? Orang Batak punya istilah apa? Yaitu white magic, jaga badan. Jaga badan. Nah itu makanan empuk setan. Lalu orang Batak punya istilah apa? Sinukum manamalo. Maksudnya sinukum manamalo tanya dukun kan? Nah padahal dukun itu bukan namalo, itu naoto itu.
Ini Pak ada dari Bapak Kuryake langsung dari Zoom di chat. Shalom Amang, mau bertanya dulu ada keluarga saya yang sakit, tapi ketika dia berobat ke dokter dan ronsen tidak ditemukan penyakit. Jadi dia beranikan diri ke orang pintar tersebut bilang ada sesuatu di dalam tubuhnya yang harus dikeluarkan. Bagaimana Pak? Oh iya, Bungkur yakin kalau penyakit dikirim setan yang nggak bisa didiagnos sama dokter. Nggak bisa. Ya, stetoskop nggak bisa mendengar. Laboratorium nggak bisa menyelidiki. Tiba-tiba mati aja. Ya. Itulah hebatnya perdukunan itu. Tapi, kalau begitu sebenarnya, pergi ke dokter, ternyata tidak ada penyakit, datang aja ke hamba Tuhan yang punya kuasa. Kalau ada seperti itu, kita doakan. Kalian ingat nggak berapa banyak orang di kampus kita doakan sembuh? Lumayan banyak sih. Nah itu kan. Karena apa, Bang Samuel? Jangan-jangan mereka sakit sebenarnya dari setan. Setannya diusir, penyakitnya sembuh. Jadi itu, kalian ya, kalau ada penyakit dari setan, usir aja. Doakan, usir. Makanya kita nyanyi hafal luar kepala, ku menang, ada kuasa dalam nama Yesus itu. Itu mesti bergema di kampus kita. Bersyukur sekali, Pendeta Juniaman, teman kalian sudah membawa lagu itu sampai ke Papua. Beberapa waktu yang lalu saya lihat itu, ibadah mereka nyanyi itu dengan gegap gempita. Begitu ya. Ya Pak, ini ada lagi dari YouTube, dari Dursila Sorta. Di Karo ada pendeta yang ada gigi emasnya. Kalau khotbah dia pakai sejenis keris dalam jasnya. Ternyata gigi dan keris itu untuk berkhotbah supaya orang mau dengar. Itu kesekian pendeta almarhum, kesaksian ke pendeta Advent Bangun. Ya, itu juga okultisme. Itu yang saya bilang tadi, 1001 macam jenis okultisme. Makanya dikatakan Rasul Paulus, hati-hati, dia datang bagaikan malaikat terang, tapi sebenarnya dia adalah malaikat gelap, jahat. Hati-hati. Nah, makanya untuk ini perlu memang pengalaman, perlu kepekaan rohani. Bagaimana membedakan? Wah, itu nggak gampang itu, nggak gampang. Pertama, harus memiliki kepekaan, ketajaman rohani. Yang kedua, harus bisa diuji dengan ilmu yang dimiliki. Jadi kita rasa ini ada sesuatu. Lalu dia bicara, langsung kita bisa memahami. Makin berbicara, makin ketahuan siapa dia. Sebenarnya sih ya, nggak sampai 1 jam, kita bisa merasakan orang itu ada kuasa gelap atau tidak. Bang Salomo gitu nggak? Belum. Bisa, Pak. Nggak sampai 1 jam ya, kau bisa merasakan. Ada kepekaan. Nah itu dia. Bang Samuel udah bisa begitu. Puji Tuhan, Pak. Nah, itu dia. Jadi ada kepekaan bisa kita rasa. Bahkan Bang Salomo ingat deh, selain dirasa, mata berpandangan itu akan ketahuan. Mata berpandangan langsung ketahuan itu. Karena mata orang yang dirasuk kuasa gelap beda sekali cara pandangnya kepada anak Tuhan. Lanjut. Ya, ini ada kembali dari Buldogi. Mungkin dia ini Pak ingin sekali melepaskan semua itu. Pak MS, bagaimana cara memilih pendeta yang tepat untuk melakukan pelepasan? Bagaimana menilainya? Nah, itu dia. Goldogi lagi. Ini serius kayaknya nih. Goldogi, datang aja kau ke Jakarta. Coba didoakan kau. Kalian tahu nggak? Ada di Pekanbaru. Kalian ada tahu nggak? Kasih dong nomor kalian ke Goldogi ini. Kurang tahu, Pak, tapi nanti bisa komunikasi. Ada di Pekanbaru, staf perkantas, namanya Lisa Panjaitan. Ya, tolong nanti ditanya.
Gini aja Goldogi, kasih nomormu ke admin ini. Nanti kita coba hubungi ya. Karena apa? Bagaimana memilih pendeta yang tepat? Kalau kamu HKBP pasti nanti langsung ditanya. Langsung dicari pendeta HKBP. Padahal banyak sekali pendeta HKBP yang anti pelayanan kuasa kegelapan. Gimana itu, Bang Samuel? Tidak sedikit pendeta HKBP yang anti pelayanan kuasa gelap, betul nggak? Betul, Pak. Makanya pendeta siapa itu? Rudolf Pasaribu ya? Ya, Pak. Karena ada bukunya itu Kuasa Kegelapan tuh. Pernah kami memimpin seminar bersama-sama di HKBP Tebet. Dia mengatakan apa? Terus terang Amang Sagala, apa yang saya lakukan ini masih pro kontra bagi HKBP. Itu dia. Makanya banyak anggota jemaat HKBP yang tidak disadari ternyata dikuasai kuasa gelap. Tidak disadari. Akibatnya apa? Gelisah terhadap firman Tuhan. Ngantuk terhadap firman Tuhan. Selalu anti terhadap majelis dan pendeta. Karena apa? Belum tentu dia sadar itu. Padahal roh jahat yang di dalam dirinya itu. Tentu kita bersyukur untuk pendeta-pendeta HKBP yang bagus. Situa-situa HKBP yang bagus. Jemaat-jemaat HKBP yang bagus. Ya, kemudian ada dari Pak Berman Tambunan. Kata tengking jadi sering kedengaran untuk mengusir setan. Bagaimana itu Pak Pendeta dan bagaimana atau siapa yang bisa melakukannya? Ya, tengking atau usir sama aja lah. Ya. Tengking, usir, palau, songgak. Jadi tidak harus tengking ya. Ini mereka Tambunan dia kan. Palau, bursikon, bolokon. Bagaimana caranya? Ya seperti Markus 5 tadi. Ya Markus 5 tadi. Tapi terus terang harus punya kuasa itu. Ya, ayat berapa tadi boleh dibaca Pak Salomo ini? Ayat 6 mulai. Silakan Bang Salomo. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Nah inilah menengking seperti ini. Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Tentu tadi kan namanya ditanya siapa namamu ini, ya. Ya, tadi kita baca sudah ya, ayat 9. Ya, kemudian dia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Nah, berarti Tuhan Yesus akan berkata, "Hai Legion, keluarlah dari orang ini." Meskipun banyak. Jadi perlu ditanya dulu siapa namanya. Ya, jangan lupa. Beberapa kali ya, Bapak melakukan pelayanan kuasa kegelapan, saya tanya yang dirasuk itu, "Siapa namamu?" Dia berkata, "Si Singa Mangaraja." Wah itu. "Siapa namamu?" Wah disebut Nyiloro Kidul. Wow, pernah. "Siapa namamu?" Siapa lagi? Kerasakti itu apa? Kerasakti? Sun Gokong. Sun Gokong. Pernah itu dalam nama Yesus. "Siapa namamu?" Dia berkata, "Sun Gokong." Nah, Bapak kan nggak tahu kan? Lalu saya tanya yang mendampingi, "Apa kong? Apa kong? Apa kong?" katanya. Lalu dia bilang, "Itu Pak, Sun Gokong, Kerasakti." Oh, Kerasakti. Oke, setelah tahu itu Sun Gokong, dalam nama Yesus, saya perintahkan Sun Gokong keluar. Wow, dia merheper-heper dia, tergepar-gepar dia. Nah, siapa yang bisa melakukan ini? Pertama, dia hidup baru. Kedua, dia dikuasai Roh Kudus. Ketiga, dia sudah punya pengalaman dan kedewasaan. Ya, makanya kalian,
Kalian usahakan keliling Samosir, melakukan pelayanan kuasa kegelapan. Apalagi sekarang mobil kita, motor kita udah ada berapa itu. Jadi jangan hanya KKR. Pelayanan kuasa kegelapan, mendoakan orang. Karena apa? Tadi dikatakan apa? Sadarlah, berjaga-jagalah. Nah yang terjadi sekarang apa? Kita nggak sadar dan kita nggak berjaga-jaga. Coba, di beberapa gereja, desa-desa di Samosir, berbagai macam gereja tradisional. Kalau kalian khotbah, kalian lihat jemaatnya semangat mendengar atau ngantuk mendengar. Kalau pas khotbah, ya pada umumnya yang saya perhatikan pribadi lebih banyak pas khotbah itu keluar dan Nah itu agak dia, busuk-busuk gitu, Pak. keluar dan ngantuk. Iya. Yang keluar aja. Yang ngantuk, tertidur di dalam. Karena apa itu? Itu kuasa gelap itu nggak disadari. Makanya kita harus serius dengan doa ini. Ya, ini masih ada dari Goldogi, bahwa dia pernah mengoyak Alkitab, menginjak dan membakarnya, kemudian memanggil nama Lucifer. Memang dia tidak pernah melihat setan, tapi seperti punya kemampuan lebih, walau sekarang itu sudah melemah. Bagaimana menanggapi hal itu, Pak? Kalian mesti berdoa untuk Goldogi ya. Ini udah kelas berat ini. Ya, ini ada dari Gering Sinaga. Mau Kalholi, adat Batak, bagaimana menanggapinya, Pak? Kalau hanya mau holy, nggak masalah. Asal jangan pakai kuasa gelap. Itu kan mengikuti teladan perjanjian lama itu kan. Di mana tulang belulang daripada nenek moyangnya Yakub tidak mau dong tetap di tanah Mesir. Dibawalah ke kampungnya kembali. Demikian juga pekuburannya Abraham di Mahpela. Jadi hanya untuk sekadar mengumpulkan tulang belulang nenek moyang di satu tempat, sampai di sana nggak masalah. Meskipun saya mengatakan sebenarnya nggak terlalu penting dibuat megah-megah itu kan. Buat aja satu tempat, misalnya ukuran berapa gitu, kumpulkan semua. Ada orang berkata ya Bang Salomo ya, daripada di San Diego Hill, satu lubang 30 juta. Coba, kita bikin aja satu pekuburan di kampung. Ya kan, satu nenek moyang, mungkin nanti bisa 100 di sana. Ya, kumpulkan di sana tengkorak-tengkoraknya. Udah busuk, naikkan ke atas. Jadi di bawah pembusukan, di atas tempat tengkorak kan, kalau mau. Tapi kalau nggak mau juga nggak apa-apa kan. Ya, ini dari Aldi Sain Stefano Silalahi, bahwa dia punya teman etnis Chinese yang seorang Katolik Roma, namun sering beribadah di kelenteng. Dia tanya, bukankah itu tidak boleh? Tapi katanya itu adat leluhur. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Jadi harus ditinggalkan tuh. Selain ditinggalkan, harus didoakan supaya diputuskan. Ya, jadi memang adat leluhur itu benar. Kita juga orang Batak punya adat leluhur. Jadi memang setan, okultisme, kuasa gelap masuk melalui adat leluhur juga. Jangan salah itu. Jadi kalau baca surat Petrus itu ada kalimat begini. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Nah itu dia. Jadi tradisi kita pun sudah jatuh dalam dosa. Lanjut. Ini ada ini Aldi Sihite. Dikatakan gereja apa? Lanjutan yang tadi Pak, yang bahkan gereja Katolik pun tidak menolak. Seperti yang temannya Chinese. Ini mohon maaf, gereja Katolik bahkan ada juga yang mempraktekkan okultisme. Mohon maaf itu. Jadi memang gereja Katolik, mohon maaf, kalau tidak hati-hati dekat dengan okultisme, mereka menghidupkan roh-roh. Itulah sebabnya misalnya mereka ambil lilin, mereka menyalakan, penghayatan mereka roh-roh orang mati ada di sana. Nah, saya mengenal beberapa teolog Katolik yang mengatakan, sebenarnya ketika kita berdoa kepada Bunda Maria, rohnya Bunda Maria ada di sana. Ketika kita berdoa kepada Santo Saint Thomas atau siapa itu?
Francis dari Assisi, rohnya dari sana. Nah, kalau kalian pergi ke ini, ke Santo Petrus di Roma, nah kamu akan melihat ke sana, itu mereka ini di dalam Santo itu kan, di dalam katedral Vatikan itu kan banyak kuburan-kuburan di dalamnya. Nah, mereka pakai lilin-lilin ngantri itu. Nah, itu sebenarnya apa? Ada, kalau nggak waspada itu berhubungan dengan okultisme kan? Memang benar, mohon maaf kepada Romo dan siapa. Dalam seminar kami sekitar 7 tahun lalu, salah satu pembicaranya adalah Romo, teolog, doktor Katolik. Dan dia mengatakan, ibadah-ibadah, apa namanya, yang sifatnya, apa itu, patung-patung, kuburan-kuburan, untuk dihidupkan kembali, oh saya protes. Saya protes itu. Saya berkata apa? Gereja HKBP kan jelas melarang kan? Sedangkan HKBP melarang aja Samosir dipenuhi dengan kuburan. Apalagi kalau dibolehkan. Saya berkata, kalian tahu nggak saya bilang? Di Samosir, di Toba, dan Samosir, kalau biaya kuburan dikumpulkan, bisa triliunan. Mereka kaget. Oh, masa? Jadi yang bukan Batak kaget. Loh, saya bilang, kalau kalian Batak, triliunan. Itu udah dilarang itu. Tidak boleh mengadakan upacara-upacara di kuburan, kan? Udah dilarang. Tapi jangan lupa, masih banyak orang menganggap, waktu dia ke kuburan, itu menghayati rohnya di sana. Jadi misalnya ya, kalian tahu nggak apa namanya? Kalian udah pernah belum ke kuburan opung kami yang di Borondolo? Sudah, Pak. Kapan terakhir? Ya, sudah cukup lama juga sih, Pak. Oh, udah lama. 2 tahun ini belum ya? Itu kalian tahu nggak? Sekarang itu di marmer itu. Marmer di lantai bagus ada tempat duduknya. Itu terjadi karena apa? Dokter Gigi Sumbarta yang sekarang kepala dinas Samosir, setelah bapaknya meninggal dunia masuk ke situ, maka dia bersihkan semua itu. Nah, konon katanya itu pesan bapaknya. Nah, sekarang pertanyaannya, nanti kita tanya Pak Sumbarta, apakah dia menghayati roh bapaknya melihat dia mengerjakan itu? Tidak sedikit orang Batak begitu. Itu sebabnya dia rela mengorbankan berpuluh-puluh juta. Karena dia pikir roh bapaknya tersenyum. Nah, ini ada hubungan okultisme atau tidak? Gimana menurut Pak Salomo? Ya, tidak ada hubungan orang hidup dengan orang mati sebenarnya kan. Kalau kau misalnya pergi ke kuburan Bapak, lalu kau bawa sesuatu entah makanan atau rokok, dan kau merasa dia tersenyum kepadamu, itu ada hubungan okultisme atau tidak? Pasti ada. Pasti ada. Itu dia. Tetapi kalau kau menghayati roh bapakmu sudah bersama dengan Bapa di sorga, baru benar. Jadi orang Batak berhenti memperlakukan orang matimu, entah papamu, entah abangmu, entah adikmu, entah anakmu, entah opungmu, berhenti memperlakukan bahwa rohnya ada di kuburan itu. Berhenti, bertobat. Kalau pernah kau lakukan itu, akui, sesali, tinggalkan. Ada pendeta yang jual minyak urapan. Bagaimana dengan hal itu, Pak? Nah, itu nggak benar. Itu nggak benar itu. Ujung-ujungnya duit itu, UUD. Air suci juga dijual nggak benar, air suci. Minyak urapan, air suci nggak benar. Semua yang pakai uang nggak benar. Ya, Durusila Sorta. Agak sulit orang Batak ini bertobat, Amang. Ya, kita doakan mujizat. Tapi memang sulitnya di mana, Pak Salomo?
Karena tradisinya dan hidup sehari-harinya sudah kental dengan okultisme. Bayi lahir raja sudah diikat okultisme. Kalau tidak dibawa ke dokter atau ke bidan, maka yang menolong siapa? Dukun kan? Nah, dukun ari-arinya itu, biar kalian tahu, langsung diserahkan dukun kepada dewanya. Nah, bagaimana sahabat? Apakah sahabat sepaham, setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Mangapul Sagala? Jikalau ada pendapat, isi di kolom komentar ya. Nah, saya mengangkat ini tidak bermaksud untuk menjelekkan suku tertentu. Dalam hal ini adalah suku Batak. Saya adalah orang Batak juga, berdarah Batak. Ya, jadi nggak mungkin saya jelek-jelekkan suku saya sendiri. Tetapi ada hal-hal yang penting diperhatikan. Ya, karena orang-orang kita Batak sangat menjunjung tinggi leluhur, sangat mencintai warisan-warisan nenek moyang. Itu bagus ya. Generasi harus menghormati leluhurnya. Karena tanpa leluhur kita tidak ada. Tapi sebagai orang beriman, kita juga harus paham bahwa adat istiadat yang memiliki kaitan dengan okultisme itu dilarang firman Tuhan. Saya tahu ya, sudah banyak yang modern ya, sudah banyak yang paham hal ini sehingga adat istiadat diterapkan tanpa okultisme, tanpa melibatkan pemanggilan arwah, tanpa melibatkan kuasa gelap ya. Tapi ada juga segelintir orang yang sangat kental akan hal tersebut. Saya sampaikan ini supaya kita tidak najis di hadapan Tuhan, supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan cinta kok adat istiadat, dan Tuhan ingin kita hidup di dalamnya dan menjadi berkat. Tetapi jangan sampai adat istiadat yang mengandung unsur okultisme itu membuat kita jauh dari Tuhan. Jadi apa gunanya kita beribadah kalau kita mencampurkan ajaran Tuhan dengan hal-hal yang bersifat mistik, bersifat gaib? Jangan campurkan. Ada orang minggu dia beribadah, pelayanan lagi. Tapi hari-hari lain kalau ada masalah dia nggak datang ke Tuhan, nggak datang ke pendeta, tapi datang ke paranormal, minta petunjuk, minta didoakan. Ini masalah, ya, masalah besar. Kalau ada pergumulan, datanglah ke Tuhan saja, ya, karena Dia yang layak menjawab setiap pergumulan kita, karena Dia sumber berkat. Kalau iblis saja dipercaya mampu memberi apa yang diinginkan, apalagi Tuhan, ya, Tuhan pencipta segalanya, pasti bisa memberi apapun yang kita mau selama tidak bertentangan dengan kehendaknya. Jadi pahami adat istiadat yang bisa dan boleh kita lakukan. Seperti di video sebelumnya saya sudah uraikan apa saja yang kita bisa lakukan dalam adat istiadat. Ya, lakukanlah kalau adat istiadat itu membantu orang, menolong orang. Ya, silahkan. Atau hendak membangun relasi. Ya, silahkan. Kalau dengan melakukan adat hubungan kita semakin erat dengan orang lain, itu kan jadi berkat. Dan juga tata krama, sopan santun. Ya, di suku orang Batak, ya, halak kita bagus sekali tata keramanya. Diajarkan kita untuk menghormati keluarga, saudara, ya, menghormati paman, menghormati orang tua, menghormati kakak laki-laki, menghormati kakak perempuan, ya, menghormati adik-adik, menghormati anak paman. Ya, semua dihormati. Itu
Itu bagus. Ya. Kerinduan saya supaya kita semakin diberkati Tuhan. Supaya kutuk-kutuk leluhur tidak mengalir dalam hidup kita. Keluarga kita, generasi kita nanti, anak cucu kita, terputus kutuk itu. Ya, supaya kutuk sial, kemiskinan, sakit penyakit, dan lain sebagainya itu bebas. Dan kita, generasi kita, mengalami damai sejahtera Allah. Dan diselamatkan Tuhan, mendapatkan hidup yang kekal.